Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zaki Mubarak ya bosku. Zaki Mubarak. Hari ini bertepatan tanggal 4 hari Senin ya bosku. Bertepatan hari ini bus Humanity Food Bus kepunyaan dari lembaga ACT mampir ke Kota Padang Panjang. Hari ini sedang melakukan masakan makanan ya di area SMA 2 Padang Panjang. Hari ini dalam rangka melakukan pembungkusan makanan yang kita akan melihat bagian dalam dari food bus ini ya. Nah, jadi inilah bagian interior ya, interior di dalam. membantu masyarakat bahwa sebelumnya juga terjadi dampak Di Padang Panjang hari ini akan membagikan sekitar 300 bungkus makanan ya. terkait juga memang untuk terutama dari dinas pendidikan ya, pendidikan beberapa menjadi bus untuk ini juga makanan lihat ada mereka nasinya seperti terima kasih. Jadi ini anak-anak dari anak pelajar dari SMA 2 Padang Panjang dilibatkan untuk mengemas makanan ini. ini saya kasih ini boleh atau sini bisa sini namanya grup Oh, sekedar pemberitahuan bagi kawan-kawan semua. Bus ini memakai sasis Mercedes-Benz 1626 bosku ya. 1626. Menurut informasinya ini bus food bus pertama di Asia ya. Di Asia. Dalamnya interiornya memakai sistem dapur seperti hotel bintang 5 bosku. Oke teman-teman, inilah interior depan dari bus Humanity Food Bus di ACT ya bosku. Armada ini memakai unit 1626 Mercedes-Benz 1626, dan ini penampakan interiornya. Di depan ada tombol buka tutup pintu ya, buka tutup pintu belakang, dan dilengkapi kamera CCTV. Dan interiornya sama ya seperti interior, tapi di depan ini dilengkapi dengan AVOD, audio video on demand ya. Ini adalah tempat untuk kru beristirahat.
selama di perjalanan. Di sini ada terdapat 4 buah bangku, 4 buah bangku dan 2 bangku di depan ya. Ini nampak ke belakang. Masing-masing bangku dilengkapi dengan afford. Oke Bang, mungkin sebelumnya kita bisa, Abang sendiri bisa memperkenalkan diri dan juga ACT itu apa, dan untuk hari ini apa saja tujuan kita datang ke Padang. Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairuddin. Saya selaku pramugara Foodbus sekaligus tim program dari pusat. Kami hari ini akan distribusi 300 porsi, yang dimana distribusi tersebut akan kami salurkan ke masyarakat prasejahtera. Tidak berhenti sampai di situ saja, karena kami saat ini kami berkolaborasi bersama tim cabang, tentunya Padang Panjang dan beberapa cabang yang lainnya yang ada di Sumbar. Nah, kami akan distribusikan di 25 titik Sumbar, yang insya Allah hari ini kita sudah masuk di 6 titik yang ke-6. 6 titik. Ya, apa sih Humanity Food Bus sendiri? Humanity Food Bus adalah layanan makan gratis dari ACT yang dimana diperuntukkan untuk masyarakat prasejahtera, dan kami akan hadir di tiap kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan, tentunya seperti bencana dan lain-lain. Oke, nah berarti untuk kita di Sumatera Barat, setelah awalnya kita di Solok ya? Awal kita buka di kantor Gubernur Padang ya. Kota Padang ya. Kota Padang. Kota Padang. Lalu kita setelah itu, berjalan ke perumahan Cinta Kasih ya. Nah, 2 hari selanjutnya kita support karena kemarin ada kejadian bencana yang tidak diinginkan, yaitu banjir bandang di daerah Padang. Kita support 2 hari di daerah tersebut, dan pada akhirnya kita finishing di Kota Padang paling ujung, yaitu di dekat ini ya, pantai. Ya, di dekat pantai, lalu akhir kita sampai di Padang Panjang ya saat ini. saat ini. Nah, berarti untuk aktivitas dari ACT untuk Sumatera Barat ini, apakah ini ada campur tangan dari masyarakat sendiri, khususnya untuk Sumatera Barat, atau memang dari pihak ACT pusat sendiri? Baik, tentunya adanya armada Foodbus di area ini tidak lepas dari masyarakat relawan Indonesia dan para donatur Indonesia, yang dimana ACT sendiri adalah satu wadah untuk tempat pendistribusian segala apapun yang akan kita sampaikan ke masyarakat prasejahtera. Tak lepas dari tadi kedermawanan Minang, kedermawanan masyarakat Indonesia, tentu ACT tidak akan hadir tanpa ada masyarakat. Nah, program ini berjalan, permintaan dari cabang. Akhirnya kita distribusikan di Sumbar, dan alhamdulillah armada satunya kami di Sumut, Sumatera Utara. Ya, jadi memang sudah beban kami menanggung emban melayani masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat, dalam khususnya mengurangi kelaparan di Indonesia. Apalagi di tengah pandemi seperti saat di masa ini. pandemi ini kita semua kena terdampak dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah, setiap hari kami terus distribusikan ribuan makanan gratis ke masyarakat. Bukan hanya di Sumbar saja, tentunya di Sumat, Jabodetabek, dan lain-lain. Dan kami memiliki armada yang cukup untuk memenuhi Indonesia, dan mudah-mudahan kita akan tambah lebih banyak lagi. Adapun armada di Indonesia ada food truck yang basicnya dari Fuso, itu ada 4, di Palestina sendiri ada 2, ditambah lagi untuk food bus ini perdana kami. Perdana kami berangkat ke Sumatera. Armada ini udah sampai mana saja sih? Armada ini baru sampai Jogja, sampai di Semarang, Tasik, dan lain-lain. Insya Allah jam terbang kami akan kami tingkatkan sampai Merauke, karena sesuai misi kami akan sejahterakan masyarakat prasejahtera menerima manfaat dari Sabang sampai
Oke, siap. Mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat Indonesia demi kelancaran Humanity ini. Ya. Kira-kira dari Abang sendiri atau dari ACT sendiri untuk masyarakat Indonesia apa saja gitu? Dari ACT yang pertama adalah doa dari semua masyarakat global, jadi dunia ya, semua masyarakat global. Doa paling utama dan tak lupa mari kita angkat bersama kemanusiaan, tentunya di bidang kemanusiaan ya, karena bukan siapa-siapa lagi, adanya kami tentu sebuah mohon maaf agak ini. Jadi kami himbau kepada seluruh masyarakat elemen apapun, semua golongan masyarakat, mari kita peduli terhadap sesama dengan cara berdonasi di Indonesia Dermawan. Bukan jumlah yang besar, hanya cukup 10.000, 12.000, tapi bisa menjadi besar. Kembali lagi di hashtag kami di Indonesia Dermawan, tunjukkan aksi Anda di Indonesia. Amin. Mudah-mudahan untuk manusia tidak berhenti sampai di sini saja. Semoga Sangat. lebih baik lagi. Siap. Untuk ACT sangat terima kasih sudah hadir di Kota Parampajang. Siap. Terima kasih. Oke, siap. Waalaikumsalam. Oke, datang ke Sumatera Barat dan juga ya pokoknya aktivitas untuk hari inilah. Nah, sekarang untuk busnya sendiri. basic Ini ya. yang terpenting nih. Kenapa ACT? Alasannya untuk memasukkan unitnya food bus di karoseri Laksana. Mungkin ada sedikit bocoran. Ya, Nah, tentu kenapa sih kita pakai karoseri Laksana? Karena memang kita pembuatan busnya adalah di Laksana Ungaran, karena memang beliau termasuk karoseri favorit mungkin ya dibilangnya. Saya bukan maaf nih ini Iya, benar-benar. promosi. Nggak Dan apa. memang ya kita pembuatan di Laksana basic sendiri menggunakan Mercy 1126 OH ya. 16 Oh, 6 ya. maaf, jadi kebalik saya, maaf ya. kebalik. Nggak apa-apa. 1626 OH. Lalu berapa lama sih pembuatan ini? Pembuatan ini tentunya memakan waktu cukup karena ini armada yang pertama. Kita selama 6 bulan membuat armada ini, menanti selama 6 bulan, pada akhirnya alhamdulillah sudah jadi. Ditambah lagi sangat luar biasa ya. Jadi kita harus sering pelaksana karena bus ini tentunya beda daripada bus yang lain. Iya. Kalau bus di sana banyak mengantarkan saudara Penumpang. kita penumpang ke wilayah, kita mengantarkan makanan ke wilayah. Tentunya kita mengantarkan makanan gratis. Oh, gitu. Nah, mungkin ini entah ini sensitif atau bagaimana. Kira-kira perkiraannya saja ini menghabiskan berapa untuk biaya? Alhamdulillah kurang atau lebih ya, kita habis 3,5 M untuk biaya mobil ini. Jadi pembuatan armada ini 3,5 M habisnya, dan ya luar biasa. Kalau pendanaan saya kembalikan itu milik umat, milik masyarakat, dananya dari masyarakat. Darinya dari sana. Oke. Nah, ini agak sedikit ringan sebelum menutup. Apakah ada rencana untuk per masing-masing kota atau provinsi di Sumatera Barat unit food bus ini? Ya, Alhamdulillah kita akan ada rencana penambahan. Kemarin sudah ada obrolan, namun belum dilaksanakan. Iya. Karena memang yang baru positif adalah kita akan membuat armada operasi pangan gizi. Jadi basicnya dari bus. Lalu kita akan buat armada lagi kurang lebih 10 ya. Kurang lebih 10 yang sudah dipositifkan, 5 insya Allah kita akan hadirkan. Kenapa sih kita menggunakan bus? Tadi ya pertanyaannya tadi. Iya, benar-benar. Karena di sisi lain bus ini memiliki banyak sisi kelebihan, yaitu pertama menggunakan airbus. Kalau kita menggunakan yang sudah armada food truck, kita menggunakan per daun, itu sedikit terganggu dengan alat kita. Alat, karena goncangan ya. Goncangannya. Nah, karena bus ini didesain untuk kenyamanan dan memang alat-alat kami juga harus nyaman. Nah, makanya dari itu kami menggunakan bus, dan insya Allah kita akan perbanyak. Oke, siap. Nah, kira-kira informasi apa lagi yang bisa sedikit dibagikan tentang bus ini kira-kira, Bang? Oh iya, Kira-kira. di bus ini kita menggunakan banyak sekali aplikasi ya, terutama aplikasinya kita menggunakan Android yang pertama. Jadi untuk pembukaan pintu-pintu, pembukaan tangga dan lain, kita sudah bisa menggunakan Android. Yang kedua, kita menggunakan manual jacks. Jadi ada manual jack juga di samping sebelah kanan, yaitu nanti saya ajak alatnya, saya lihat manual jack yang dimana urgency kalau memang posisi aki habis kita tidak bisa menggunakan, kita bisa menggunakan manual jack. Jadi ada 3 kelebihan dari armada ini, bisa manual jack, semi manual, lalu ke Android. Ke Android. Berarti untuk sistem
untuk sistem aplikasinya Armada kita menggunakan Android. Nanti sistem untuk pengapian nanti terpisah lagi. Ya, untuk pengapian kita ada 3, bisa menggunakan listrik dengan daya 1500 volt atau menggunakan genset. Jadi kita menggunakan genset yang sudah selalu standby di mobil, jadi nggak perlu angkat ABCDE, tinggal ditarik langsung bisa hidup. Nanti saya kasih lihat, tentunya saya ajak ayo kita kenali armada. Kelebihan apa aja sih yang beda di Foodbus ini? Nah, kan? Pasti nanti saya ajak. Oke, siap. Untuk saat ini mungkin informasinya, Bang. Siap. Kita kalau ada waktu kita coba untuk melihat yang Baik, siap. kita sebutkan tadi. Oke, siap. Oke, ini kita langsung bahas ya bagian eksteriornya sahabat, langsung dengan beliau. Oke, ini kita bahas apa dulu nih, Bang? Kita ada tangga di sini, tangga ini menggunakan tangga hidrolik. Tangga ini dioperasionalkan secara manual dan secara Android. Tangga yang sedang diduduki oleh kakak-kakak ini. Jadi ketika makan urgent, kita dengan sangat mudah langsung pakai HP, langsung tertutup. Lalu ada juga di sisi kanan dan di sisi kiri kita ada tombol. Di sisi kiri terdiri tombol, mulai dari tombol ini tangga, tangga tengah, lalu ini adalah hidrolik. Baik. Ini berarti untuk salah satu untuk penopang ini juga berarti ya? Ini yang membedakan armada Foodbus dengan bus biasa, karena kalau dia untuk kemanusiaan pasti selalu menggunakan hidrolik. Karena di bencana tentunya kita harus sikapnya urgensi ya, jadi harus langsung distanbaikan. Ketika di bencana itu pasti banyak sekali terjadi kendala yang ada. Dan dilanjut. Nah, di sini nih, di armada lain nggak ada, di kita ada, karena di atas sana kita punya tendon air yang dimana kita siap bawa 400 liter air bersih untuk tim set masak. Nah, kita menggunakan alat pompa yang dimana pompa ini didistribusikan untuk satu menyimpan, satu untuk mencuci dan lain-lain. Jadi, bisa nggak sih kita menggunakan alat tersebut di lapangan? Sangat bisa, karena memang diperuntukkan untuk bencana. Dilanjut, ada lagi hidrolik untuk acak barang. Nah, ini tuh kelebihan lagi, karena di tempat lain kita nggak akan menemukan ini. Nah, bisa naik turun itu. Ya, jadi fungsi dari alat ini sendiri adalah karena gas kita yang berat di atas. Jadi setiap alat-alat yang berat kita tidak sarankan untuk naik, karena lebih ke safety menggunakan alat hidrolik. Oke, siap. Tapi maaf ini tadi itu ya bagiannya. Nggak apa-apa. Inilah cerita dari bus dapur ya. Nah, bus dapur namanya dapur juga lah. Inilah alatnya yang saya bilang tadi. Ini alat manual jack stand. Ini alat manual jack stand. Jadi ketika di bencana posisi kaki sudah tidak bisa dipakai, kita bisa menggunakan alat-alat. Tentu berat ya, tapi dengan menggunakan alat-alat seperti ini jauh lebih ringan. Jelasnya kalau kita pakai dongkrak segala macam gitu, kita pakai ini bisa manual alat-alat. Oke, siap. Hidrolik back stand ya. Iya, kapannya. Berarti memang sudah sistem full elektrik semua ya? Full elektrik. Nah, ditambah lagi kita ada tambahan pasokan api untuk alat-alat yang lain. Oke, siap. Nah, ini berarti genset yang tadi disampaikan ya, Bang ya? Ya, betul. Ini gensetnya. Gensetnya kita yang menggunakan antar per jam ya. Jadi tidak terlalu bising. Ditambah lagi untuk alat-alat lainnya kita lakukan. Jadi keamanan di armada ini sangat luar biasa. Nah, dia bisa bilang safety ya. Karena kita juga penggunaan kompor. Kompor kita Ya. elektrik atau gas? Kita menggunakan gas. Gas ya. Menggunakan gas. Ini ada saluran pembuangan limbah, yang dimana limbah cucian ya, bukan limbah seperti industri. Jadi di dalam ini, kalau di atas ada tampungan air, di bawah ini kita ada tampungan air juga, yang dimana kalau kita tidak menemui spal, pasti kita akan bawa pulang. Oh gitu, oke. Karena siap. kita harus cari tempat perembasan yang baik.
Yang penting kita tidak mengganggu area sekitar ya ketika kita berada di satu tempat berarti. Kita buat dengan kenyamanan, full, personil langsung up, standby, dan di dalam tidak tentu tadi variasi kita tidak hidup karena masih disediakan. Ini sekali saya sampaikan. Iya, nggak Tapi yang apa-apa. jelas, di Batik ini ada kelebihan yaitu memiliki 5 CCTV kamera yang dimana CCTV tersebut untuk mendukung kita di perjalanan ketika terjadi apapun. Siap. Oke, terima kasih sudah membahas bagian luar dan juga bagian dalamnya, Bang. Ya, sama-sama. Oke, sahabat, itu sedikit tambahan informasi ya. Tambahan informasi yang sudah diberikan oleh pihak terkait ya. Yang sudah memberikan informasi lebih lengkap. Jelas ini ada blowernya, ini ada sekitar 12 ya, 12 blower. Sobat, itu sedikit tadi wawancara dengan kru dari armada food bus ini. Dan inilah anggota OSIS ya, OSIS dari SMA Negeri 2 Padang Panjang. Kita lihat ini di Facebook sekarang. Menurut informasi dari kru dari ACT, setelah dari Padang Panjang ini bus akan bergerak ke Bukit Tinggi ya bosku. Bukit Tinggi dan setelah dari Bukit Tinggi ke Payakumbuh dan Pasaman ya. Untuk menghadap ke kamera, yang kedua boleh humanis kita katakan saja. Oh, bisa. Supaya lebih natural. Oh, siap Boce. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak, mudah-mudahan semua menjadi keberkahan. Iya. Lanjut. Waktu bersama masing-masing megang satu. Oh gitu. Dan ini adalah penyerahan simbolis dari tim ACT kepada Nanti baru kita foto bersama. Oh boleh. perwakilan dari sekolah ya, SMA 2. Penyerahan simbolis ya. Nanti kita foto sama-sama ya. Sama Bunda. Dari siswa boleh ya? Boleh. Ayo jangan malu. Salah satu. Satu cewek, satu cowok. Biar adil. Jadi kamera pertama. Boleh humanis, boleh sabar. Kelas berapa sekarang? Negara ya? Siap, terima kasih. Satu lagi ya cowok. Ya, cowok boleh. Kamu preman dong? Nah, lu dia tuh. Hah? Lu udah enggak? Kan dua dari dong. Masih. Ya. Dan teman-teman, ini adalah proses pembagian makanan yang tadi dimasak di Mari. food busnya ACT. Iya, guys. Yang dibagikan oleh tim ACT dan SMA 2 Padang Panjang. OSIS SMA 2 Padang Panjang. SMA 2 Padang Panjang ya. Yang kepangantin. Iya, Pak. Kepangantin. Jadi kepangantin dari SMA 2 ya.
Teman dari OSIS. Dan ini teman-teman OSIS membagikan makanan ini di lokasi tambang kapur ya, tambang kapur di Bukit Tui. SMA Negeri 2 Padamanja. Tim Acip. Ada tim Bukit Iya, Acip tim Bukit Tui. Rautin. Oh. Yo jalan. Kabiranya pun. Ini penyerahan di tempat kedua ya.